Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melihat ceramah dari Habib Bahar bin Smith, yang mana Habib Bahar menanggapi tentang pernyataan Kiai Haji Imaduddin, yang mana beliau menyatakan tentang nasabah Alawi terputus. Dan ini jawaban dari Habib Bahar, ya teman-teman. Kita simak videonya. Kapan mau debat sama Mang Imad, Habib? Imad aja nggak berani jawab yang pertanyaan anak itu. Udah 4 jawaban anak itu Imad nggak jawab sampai sekarang, kok mau debat bagaimana? Hah? Itu jawaban anak yang 4 itu. Satu yang masalah apakah ada Habib dalam Islam? Udah anak jawab. Dia nggak jawab balik. Kedua, bagaimana gelar hukum orang memakai gelar Habib? Anak jawab, nggak ada dia jawab. Kalau itu orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Begitu aja. Dan kitab sezaman itu tidak menjadi syarat dalam ilmu nasab, nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Tes DNA nggak ada yang menjadi syarat untuk membatalkan nasab, itu nggak ada. Makanya belajar lagi, bilangin Maimat CS itu belajar lagi. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul, bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul turunlah surat Al-Kautsar. Kata ayah saya, ayah ibu Nabi di neraka, apakah benar, Beb? Nah, itulah yang dikatakan Wahabi. Kan udah sering Anda jelaskan itu. Satu, Anda jelaskan lagi. Satu, ayah ibu Nabi itu, Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah, termasuk Ahlul Fitrah. Ahlul Fitrah itu adalah orang-orang yang hidup di masa kekosongan dari para Nabi dan Rasul. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kunnal mu'adzibina hatta nab'atsar rasulah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus Rasul untuk kaum tersebut. Nah, Ahlul Fitrah itu adalah orang yang hidup di zaman kekosongan. Kekosongan dari Nabi, kekosongan dari para Rasul. Nah, itu satu. Ayah ibu Nabi, mereka adalah Ahlul Fitrah. Masa yang kosong dari Nabi dan Rasul. Itu pertama. Kedua, kalau ada yang berani mengatakan ayah ibu Nabi dalam neraka, satu, mereka tidak memiliki akhlak dan adab kepada Rasulullah SAW. Adapun hadis tentang itu ada dua. Ada hadis riwayat Hammad ibn Salamah, ada hadis riwayat Ma'mar. Hadis riwayat Hammad ibn Salamah, ketika datang seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku? Rasulullah berkata, inna abaka wa abi finnar. Ayahmu dan ayahku di neraka. Itu hadis riwayat Hammad ibn Salamah. Tapi hadis riwayat Ma'mar tidak ada sebutan abi, ayahku. Sebutannya hanya inna abaka finnar, sesungguhnya ayahmu di neraka. Nah, kedua hadis ini harus ditarjih. Mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat? Ketika ditarjih, maka yang lebih kuat adalah hadis riwayat Ma'mar. Kenapa? Karena Hammad ibn Salamah sa'ahifdu, hafalannya itu buruk, sehingga hadis riwayat Ma'mar yang lebih rajih, yang lebih kuat dibandingkan hadis riwayat Hammad ibn Salamah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Abdullah ibn Zubair, Malik ibn Sinan pernah meminum darah Rasulullah. Rasulullah memastikan dan menjamin haram jasadnya disentuh api neraka. Nah, maka bagaimana dengan ayah ibu Nabi, yang dimana Rasulullah itu adalah darah dagingnya? Rasulullah SAW dipilih oleh Allah SWT dari sulbi-sulbi yang mulia, dari rahim-rahim yang mulia, rahim-rahim yang suci. Apakah mungkin rahim-rahim yang suci dan sulbi-sulbi yang mulia itu akan masuk ke dalam neraka? Sedangkan Nabi Muhammad adalah darah dagingnya. Kalau Abdullah bin Zubair, Malik ibn Sinan, dan lain-lainnya yang meminum darah Nabi saja, haram jasadnya menyentuh api neraka, maka bagaimana dengan ayah ibu Nabi, yang dimana Nabi Muhammad adalah darah dagingnya? Itu aja. Seperti itu penjelasannya. Selamat malam Habib, saya non muslim dan saya mau masuk Islam, gimana caranya Habib? Bisa langsung kolom komentar di bawah ini, atau teman-teman ingin join di kelas Viral Bugis
kalau mau masuk Islam itu nggak boleh ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi harus benar-benar dari hati. Nggak boleh ada paksaan. Yang Muslim nggak boleh memaksa yang di luar Muslim untuk masuk ke dalam Muslim. Tapi kalau memang mau masuk Islam, ya silahkan masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, nanti ditalkin sama yang memasukkan Islamnya, nanti ditalkin itu nanti diajarkan, maksudnya di apa? Ditalkin itu dibacakan kayak contoh, ayo ente baca, asyhadu alla ilaha illallah, nanti ikuti asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi ahmadar rasula wa bi muslimin ikhwana. Setelah itu bukan hanya cukup dengan kalimat syahadat saja, tetapi ketika orang telah masuk ke dalam Islam, maka dia bagaikan bayi, maksudnya bagaikan bayi, tidak ada setitik pun dosa dalam dirinya. Terus ya tinggal dia mempelajari Islam dan mengamalkan apa-apa yang ada dalam Islam. Jadi goal yakni lisan, ikrar bil lisan, diikrarkan dengan lisan, terus diamalkan, diyakini di dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan, gitu. Beb mau nanya, apa benar Muhammad SAW pernah ke bulan? Makasih Beb jawabannya. Wallahu a'lam, ana nggak tahu kalau Nabi Muhammad pernah ke bulan. Setahu ana dalam kitab-kitab tarikh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab-kitab sirah, jangankan ke bulan, ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad sampai. Cuma dalam sejarah diceritakan Nabi Muhammad itu salah satu mukjizat beliau pernah membelah bulan. Bahkan bulan itu adalah mainan Nabi Muhammad ketika masih kecil. Ketika anak-anak kecil di zaman beliau mainannya tanah liat, patung-patungan. Nabi Muhammad ketika masih kecil, 3 tahun, 4 tahun, mainan beliau itu adalah bulan. Kalau beliau gerakkan tangan beliau ke kanan, itu bulan ke kanan. Beliau gerakkan tangan beliau ke kiri, itu bulan ke kiri. Jadi jangankan bulan, Sidratul Muntaha, ketika Isra, ketika Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana itu tempat adalah tempat yang dimana tidak ada satupun makhluk yang bisa sampai di dalamnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Beb, hukum mengkafirkan seseorang apa, Beb? Hukum mengkafirkan seseorang, dan jika ternyata seseorang itu tidak melakukan perkara-perkara yang membuat dia riddah, maka kekafiran itu balik kepada orang yang menuduhnya. Makanya nggak boleh asal sembarangan menuduh orang kafir. Kasih nasihat dong, Beb. Sebaik-baiknya nasihat bagi orang yang hidup itu adalah kematian. Kematian adalah sebaik-baik nasihat bagi orang yang hidup. Makanya dikatakan zikrul maut sedekah, zikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Mengingat kematian adalah sedekah. Mengingat kubur mendekatkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Selalu ingat akan kematian. Kematian datang tanpa pemberitahuan. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak yang masih muda tapi mereka mati? Berapa banyak yang sehat tapi mereka mati? Tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kematian itu datang tanpa pemberitahuan? Maka tidak ada yang bisa menjamin 1 menit ke depan kita masih bisa hidup. Maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Maka sebaik-baik nasihat bagi orang yang hidup adalah kematian. Beb, anak kangen nasi bungkus nih, kapan demo? Inti aja demo kalau kangen sama nasi bungkus. Sebab anak setiap demo nggak pernah makan nasi bungkus. Anak makan di warteg, makan sendiri, pakai uang sendiri. Kalau ente mungkin demonya
makan nasi bungkus kali. Ente aja demo sana. Kalau kagak nasi bungkus. Spill parfum yang sering Habib pakai dong. Anak parfum pakai Bulgari, Bakarat, Chanel. Terus apa lagi? Udah itu aja sih. Apa arti cinta, Bib? Kalau kata Syabil Hasan Asyadili, cinta itu adalah ruh tanaman yang mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh hewani. Ruh hewani yang mengorbankan dirinya untuk menjadi ruh yang menghamili Maryam. Itu kalau kata Syabil Hasan Asyadili. Kalau kata Imam Asyibli, ketika ditanya, ya Imam, apa itu cinta? Kata Imam Asyibli, kalau kau ingin tahu apa itu cinta, lihatlah besok ketika aku berada di tiang gantungan. Kalau ente tanya amanah, apa itu cinta? Maka anak akan membawakan sebagaimana yang disampaikan oleh kakek anak, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Cinta bagaikan api yang akan membakar apapun yang berada di hadapannya. Cinta bagaikan air yang akan membasahi apapun yang dialirinya. Cinta bagaikan angin yang akan menghempaskan apapun yang dilewatinya. Cinta bagaikan langit yang akan menaungi apapun yang berada di bawahnya. Kapan mau debat sama Mang Imat, Habib? Imat aja nggak berani jawab yang pertanyaan anak itu. Udah 4 jawaban anak itu Imat nggak jawab sampai sekarang kok. Mau debat bagaimana? Hah? Itu jawaban anak yang 4 itu. Satu yang masalah apakah ada Habib dalam Islam. Udah anak jawab. Dia nggak jawab balik. Kedua, bagaimana gelar hukum orang memakai gelar Habib? Anak jawab. Nggak ada dia jawab. Hah? Suruh dia jawab 4 dulu itu. Royit aja Beb, dari tadi nah Royit ini. Beb ke pondok Ustaz Abdul Somad Pekanbaru, insya Allah. Jangan namanya aja dong, harus pakai Ustadz gitu. Ustaz Abdul Somad. Mana kitab sezaman, woi? Woi, mana kitab sezaman yang menafikan, woi? Hah? Ada nggak? Kalau ente orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Kasih sini kitab yang membatalkan. Begitu aja. Dan kitab sezaman itu tidak menjadi syarat dalam ilmu nasab, nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Tes DNA nggak ada yang menjadi syarat untuk membatalkan nasab, itu nggak ada. Makanya belajar lagi, bilangin Maimat CS itu belajar lagi. Beb, emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu Imat CS aja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Tes DNA. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang-orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul turunlah surat Al-Kautsar. Terus ada lagi di zaman Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Terus di Indonesia di zaman Gus Dur waktu itu. Di zamannya Gus Dur. Akhirnya Gus Dur yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan fatwa tentang habaib.
Ini kaum-kaum seperti itu tuh alah, tak kepake sama anak. Ayo baku hantam Yodi Merasi, alah kalian cuma berani di sosmed-sosmed begini saja. Nanti saya hantam sekali baru patah tulang rusuk baru tahu rasa. Ubaidillah bukan cucu Rasulullah, iya nggak apa-apa, terserah Allah. Banyak kita lihat aja itu video-video anak tentang tentang apa, tentang belajar apa semua kan banyak itu. Oke, teman-teman, itu dia tadi tentang Habib Bahar menanggapi tentang pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin CS ya teman-teman, Mang Imad kata Habib Bahar itu. Dan Habib Bahar menjelaskan bahwa beliau tidak mau tes DNA teman-teman. Oke, semuanya semoga dan baik-baik aja teman-teman. Kita doakan Habib Bahar sehat selalu dan yang sehat selalu. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena menjadi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.